Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dinia Putri dari kelas 3D FAI. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Baik, pertanyaannya yaitu yang pertama, jelaskan makna qawaid al-umuru bima qasidiha. Yang kedua, jelaskan makna qawaid al-yaqinu la yuzallu bisyak. Yang ketiga, jelaskan makna qawaid al-masyaqqatu tajlibu taysira. Yang keempat yaitu jelaskan makna qawaid ad-dararu yuzalu. Dan yang kelima yaitu jelaskan makna qawaid al-addatu muhakkamah. Jelaskan, kemudian berikan contoh dan cantumkan yang menjadi dasar dalam kaidah ini dalam Al-Qur'an jika ada. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu tentang qaidah al-umuru bima qasidiha. Yang dimaksud al-umuru bima qasidiha ini hukum dari perbuatan manusia tergantung dari maksud dan tujuannya. Maka, dalam memahami hukum dan menilai suatu perintah dan larangan dalam syariat, harus memperhatikan tujuan yang dapat digali darinya. Dalil kaidah ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu bilagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencatat dosa seseorang kalau hatinya tidak serius atau kosong tujuannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencatat pekerjaan yang memiliki tujuan. Adapun contoh masalah dalam kaidah ini ialah yaitu yang pertama, contohnya tidak makan dari pagi sampai maghrib. Yang dimaksud tidak makan dari pagi sampai maghrib apabila seseorang niat berpuasa maka berpahala. Tetapi apabila karena tidak ada makanan maka tidak berpahala. Maka tidak makan dari pagi itu kita niatkan untuk berpuasa untuk mendapatkan pahala, melainkan karena puasa ini tidak ada karena makanan, itu tidak boleh. Yang kedua contohnya yaitu duduk di masjid. Apabila hanya untuk beristirahat maka kita tidak dapat pahala. Namun apabila dengan niat i'tikaf maka berpahala. Jadi biar mendapatkan pahala walaupun kita awalnya pergi ke masjid untuk beristirahat tapi diniatkan pula kita dengan niat i'tikaf, maka pula kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua yaitu qawaid yang kedua al-yaqinu la yuzallu bisyak, yaitu menilai sebuah transaksi didasari dari tujuan-tujuannya dan bukan dari covernya saja. Dalam transaksi bisnis secara umum yang dijadikan sebagai standar kehalalan adalah ridho atau kerelaan atau tidak ada pemaksaan atau keterpaksaan. Maka, jika cover kemasan transaksi itu hanya mencukupi syarat dan rukun saja, namun kehilangan unsur kerelaannya, maka batal dan tidak halallah transaksi bisnis itu. Secara umum, dalil untuk kaidah ini adalah sama dengan kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bima qasidiha. Hukum dari perbuatan manusia ini tergantung dari maksud dan tujuannya. Namun, kaidah kedua ini lebih disempitkan untuk kepentingan transaksi-transaksi bisnis saja. Contoh masalah dalam kaidah ini ialah jika seseorang mengatakan ambillah sepatu ini dengan 100.000 rupiah, maka itu ambillah adalah jual beli dan bukan hibah. Contoh yang kedua, jika seseorang meminjamkan barang kepada orang lain dengan imbalan, maka transaksi itu adalah akad sewa dan bukan pinjaman biasa. Selanjutnya, qawaid yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dimaksud informasi pada level yakin tidak boleh atau tidak dapat dikalahkan dengan datangnya informasi serupa pada level ragu.
Dalil kaidah ada dalam surah Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaannya saja. Sesungguhnya, persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Contoh masalah dalam kaidah ini ialah seseorang merasa yakin mempunyai wudhu. Apabila ragu apakah sudah batal atau belum wudhunya, maka ia tetap dalam keadaan berwudhu. Contoh yang kedua, apabila yakin nih kita mempunyai hutang pada seseorang, kemudian ragu apakah sudah dibayar atau belum, maka hutang tersebut belum dibayar. Nah, lanjut ke wait yang keempat, yaitu ad-dararu yuzalu, segala bentuk kerusakan dan bahaya harus dihapuskan. Dalil kaidah ini ada dalam surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Contoh masalah dalam kaidah ini berupa yang pertama riba. Riba ini merusak perekonomian masyarakat, maka riba ini diharamkan. Yang kedua yaitu goror. Goror ini merupakan merusak bisnis dan perekonomian masyarakat, maka juga diharamkan. Selanjutnya contohnya yaitu adanya taruhan atau gambling, merusak bisnis dan perekonomian, maka masyarakat pula diharamkan untuk melakukan hal tersebut. Yang contoh terakhir yaitu mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran dalam bisnis sangat merugikan dan merusak bisnis, itu pun juga tidak boleh, dilarang ataupun diharamkan. Qawaid yang kelima yaitu al-addatu muhakkamah. Suatu kebiasaan dan kearifan lokal di suatu tempat dapat diberlakukan antara dengan hukum syariat jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalil kaidah ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Maka bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Contoh dari permasalahan dalam kaidah ini, yang pertama yaitu model pakaian di suatu daerah yang tidak bertentangan dengan hukum syariat boleh dilestarikan. Yang terakhir contohnya besaran mahar bagi wanita yang dinikahi di suatu tempat juga boleh dijadikan acuan nilai mahar di tempat itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.